Baik, salam. Perkenalkan nama saya Mitra Romanti Valtuan. Saya dari kelas K. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Strategi PAK tentang strategi penyampaian, pengelolaan, dan questioning atau bertanya. 1. Strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian mengacu kepada cara-cara yang dipakai untuk menampilkan pembelajaran kepada peserta didik dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari peserta didik. Menurut De Geng sendiri, secara lengkap ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam mendeskripsikan strategi penyampaian, yaitu A. Media pembelajaran. Ada 5 cara untuk mengklasifikasikan media pengajaran untuk keperluan mendeskripsikan strategi penyampaian, yaitu 1. Tingkat kecermatan representasi, 2. Tingkat interaktif yang ditimbulkan, 3. Tingkat kemampuan khusus yang dimiliki, 4. Tingkat motivasional yang mampu ditimbulkan, 5. Tingkat biaya yang diperlukan. B. Interaksi peserta didik dengan media. Bentuk interaksi antara peserta didik dengan media merupakan komponen penting kedua untuk mengekskripsikan strategi penyampaian. Adanya interaksi positif antara media pembelajaran dan peserta didik pada akhirnya mampu mempercepat proses pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran. C. Bentuk belajar mengajar. Pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk maupun cara. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki kiat maupun seni untuk memadukan antara bentuk pembelajaran dan media yang digunakan sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang harmonis. D. Pengelolaan variabel dalam pembelajaran. Menurut Dunkin dan Biddle, ada 4 variabel interaksi, yaitu 1. Variabel pertanda berupa pendidik, 2. Variabel konteks berupa peserta didik, 3. Variabel proses berupa proses kegiatan pembelajaran, 4. Variabel produk berupa perkembangan peserta didik baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ada 4 macam pengelolaan pembelajaran, yaitu pengelolaan siswa, pengelolaan guru, pengelolaan pembelajaran, dan pengelolaan lingkungan kelas. 2. Strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau komponen strategi tepat dipakai dalam situasi pembelajaran. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, pengelolaan motivasional, dan terakhir kontrol belajar. Pengaruh karakteristik siswa dalam menetapkan strategi pengelolaan, yaitu yang paling berpengaruh dalam menetapkan strategi pengelolaan adalah karakteristik siswa. Karakteristik siswa juga harus menjadi pertimbangan pokok dalam pengelolaan strategi penyampaian. Media pandang hanya efektif bila digunakan pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, sedangkan media dengar untuk siswa-siswa yang memiliki gaya belajar auditif. Tahap-tahap pengelolaan pembelajaran terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengawasan. Tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Tujuan pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengelolaan pembelajaran yaitu A. Merencanakan tujuan pembelajaran, B. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, C. Memimpin yang meliputi motivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa, D. Menguasai segala sesuatu apa sudah berfungsi
sebagaimana mestinya atau belum. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran, yaitu A. Kurikulum, B. Gedung dan sarana kelas atau sekolah, C. Guru, D. Murid, E. Dinamika kelas, F. Lingkungan sekitar. 3. Strategi bertanya. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Guru bertanya, siswa menjawab, begitupun sebaliknya. Model pembelajaran questioning merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-traffic sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung oleh guru. Tujuan yang akan dicapai dari model pembelajaran questioning antara lain untuk mengecek dan mengetahui sampai sejauh mana materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa. 2. Untuk merangsang siswa berpikir. 3. Memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami. 4. Motivasi siswa untuk menimbulkan sikap kompetisi dalam belajar. Sedangkan 5. Melatih murid untuk berpikir dan berbicara secara sistematis berdasarkan pemikiran orisinil. Pembelajaran terbuka atau sering dikenal dengan istilah open-ended merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya tujuan dan keinginan individu atau siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. 1. Prosesnya terbuka adalah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak cara dan solusi penyelesaian yang benar. 2. Hasil akhir yang terbuka adalah soal yang diberikan mempunyai jawaban benar lebih dari satu jawaban. 3. Cara pengembang lanjutannya terbuka, yaitu ketika siswa telah selesai menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru berdasarkan soal awal yang diberikan. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran atau questioning type open-ended problems, yaitu untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir siswa melalui problem solving secara simultan. Keunggulan model pembelajaran questioning tipe open-ended problems antara lain: 1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. 2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. 3. Siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. 4. Siswa secara intrinsik termotivasi memberikan bukti atau penjelasan. Sedangkan 5. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran questioning type open-ended problems antara lain membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. 2. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa dengan sangat sulit sehingga banyak yang mengalami kesulitan sebagaimana merespon permasalahan yang diberikan. 3. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu dan mencemaskan jawaban mereka. Sedangkan yang paling terakhir 4. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi. Sekian dari saya. Salam, terima kasih.